Duta Besar Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Umar Hadi mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas pembentukan dan pemeliharaan zona pertempuran aktif ketika beberapa pihak yang menentang berargumen bahwa para prajurit yang gugur ditempatkan di zona perang aktif. Ia pun mendesak para pejabat UNIFIL untuk memastikan repatriasi yang cepat, aman, dan bermartabat bagi jenazah ketiga personel yang tewas, serta perawatan medis terbaik bagi 5 orang lainnya yang terluka dalam insiden tersebut. Indonesia condemns in the strongest terms these heinous attacks against those peacekeepers serving with the UNIFIL on the 29th and 30th of March 2026. Indonesia urges all relevant actors to ensure the prompt, safe, and dignified repatriation of the remains of the 3 deceased personnel and request the best possible medical treatment and comprehensive care for the 5 injured peacekeepers to ensure their full and swift recovery. Madam President, some detractors have argued that the fallen soldiers were positioned in a zone of active war. But this framing overlooks a fundamental question: who is responsible for creating and sustaining that zone of active hostilities? The current escalation did not arise in vacuum. It stems from repeated incursions by the Israeli military into the territory of Lebanon. Indonesia strongly condemns Israeli attacks in southern Lebanon, which constitute a serious violation against the sovereignty and territorial integrity of Lebanon. Sementara itu, utusan Lebanon Ahmad Arafah mengatakan Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab di balik serangan tersebut dan meminta pertanggungjawaban mereka. Arafah mengatakan bahwa rakyat Lebanon telah terseret ke dalam perang yang tidak mereka minati atau menjadi bagian darinya. في المقابل دأبت إسرائيل على تقويض مصداقية الحكومة من خلال انتهاكاتها المستمرة وتهديداتها الخطيرة بالاحتلال وضربها بعرض الحائط بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل تحقق لإسرائيل الأمن بعد احتلالها لبنان في العام 1978؟ هل يمكن أن يتحقق أي أمن أو استقرار من خلال الحلول العسكرية ومن دون مفاوضات؟ لقد علمنا التاريخ السيد الرئيس، ومن المفترض أن تتعلم إسرائيل أيضا، أن الأمن والاستقرار الدائمين والسلام المستدام لن يتحققا من خلال الحروب الطويلة أو الصراعات المتمادية أو الاحتلال. Sementara itu, Duta Besar Tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menuduh Israel melakukan serangan terarah terhadap kru Rusia Today yang sedang bertugas di Lebanon pada 19 Maret. Ia menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggunakan retorika perang untuk memperluas zona penyangga di selatan Lebanon. На этом фоне из Западного Иерусалима все сильнее звучит воинственная риторика, в том числе приказы премьер-министра Беньямина Нетаньяху расширить так называемую зону безопасности на юге Ливана, незаконно находящуюся под контролем Цахал. Господин председатель, подтверждаем приверженность нашей страны суверенитету и территориальной целостности Ливанской Республики. Призываем руководство Израиля отказаться от исключительно силовых методов устранения своих законных озабоченностей в сфере безопасности, вывести подразделения армии с оккупированных территорий и вернуться на путь дипломатии. Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB asal Indonesia ini terjadi saat Israel mengumumkan rencananya untuk meningkatkan operasi darat dan udara di Lebanon yang sejak 2 Maret telah menewaskan 1.268 warga Lebanon dan melukai 3.750 orang. Di tengah mandat suci menjaga perdamaian dunia di bawah bendera PBB, 3 putra terbaik bangsa yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian di Lebanon Selatan
gugur terkena ledakan. Apakah ini murni kecelakaan di zona perang atau sebuah pelanggaran sistematis terhadap hukum kemanusiaan internasional? Kita akan bahas pemirsa bersama para narasumber yang sudah bergabung di kesempatan NTV Dialog Prime sore hari ini. Ada pasukan perdamaian PBB di Lebanon periode 2010-2011, Sersan Mayor Purnawirawan Muhtar Effendi, dan kita juga tersambung dengan Ketua Departemen Hubungan Internasional Indonesia, Broto Wardoyo. Kita sapa para narasumber, Pak Muhtar, Mas Ito, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Saya ingin ke Mas Ito terlebih dahulu nih. Bagaimana Anda melihat pola serangan Israel ke pos-pos UNIFIL dalam beberapa hari terakhir? Sebetulnya kalau kita lihat kan ini bukan insiden yang baru terjadi sekarang ya. Artinya kan Lebanon Selatan itu menjadi wilayah yang diputuskan untuk dijaga oleh PBB pasca penarikan mundur Israel dari Lebanon Selatan tahun 2000. Kemudian ada series of ceasefire agreement waktu itu, kesepakatan gencatan senjata, tapi kemudian ditarik full tahun 2006 dan di situ kemudian pasukan UNIFIL mengisi perannya. Jadi dari situ sebetulnya nampak bahwa ya ini sebetulnya masalah lama yang belum selesai sampai sekarang. Jadi selama periode tersebut secara aktif itu selalu ada kontak senjata, baik itu yang dilakukan oleh tentara Israel ataupun juga yang dilakukan oleh Hizbullah. Tapi nanti yang harus dipahami kan sebetulnya yang memiliki kesepakatan formal kalau dalam konteks peacekeeper itu kan host country. Sementara dalam konteks ini kan host country-nya sebenarnya kan pemerintahan Lebanon. Jadi dari situ sebetulnya bisa dipahami kalau kemudian pemerintah Lebanon itu berusaha supaya ini ada penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan. Dan sebetulnya kita juga harus meminta ke Dewan Keamanan PBB untuk melakukan itu. Jadi lebih ke arah itu sebetulnya. Ya, Pak Muhtar, tadi dikatakan Mas Ito, serangan ini bukan pertama kali terjadi ya, pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, bisa Anda gambarkan situasinya waktu itu serangan demi serangan dan akhirnya juga terjadi kembali di tahun 2026 ini? Pak Muhtar, boleh dibuka audionya Pak, kami masih belum bisa mendengar. Baik, Ya. Mohon maaf. Ya, baik. Saya sampaikan selama saya melakukan penugasan di wilayah Lebanon yang tergabung dengan pasukan PBB UNIFIL ya, 2010-2011. Memang sebelumnya kita masuk pada fase pergantian pasukan pun terjadi insiden yang dilakukan oleh tentara Israel menembaki pos keamanan daripada kontingen dari kita yang berada di perbatasan. Itu terjadi hanya gara-gara pada saat itu anggota dari pasukan kita salah menghadap. Kita ini kan wasit perang ya. Namanya wasit perang itu kan harus menghadap ke arah yang netral. Sebelum kita berangkat ke Lebanon itu dibekali dengan ilmu-ilmu yang satu di antaranya adalah bahwa di wilayah yang berkonflik, di mana kita menempati diri sebagai wasit perang, itu kita harus menghadap ke netral, ke arah netral, tidak boleh menghadap ke Israel, karena itu akan didefinisikan oleh Israel sebagai bentuk perlindungan kita terhadap Lebanon. Pun demikian tidak boleh menghadap ke Lebanon, karena itu akan didefinisikan oleh Lebanon sebagai bentuk perlindungan terhadap Israel. Artinya harus kita benar-benar netral. 2009 terjadi karena pada saat itu ada anggota dari kontingen kita karena dia tergopoh-gopoh atau mungkin lupa akan tupoksinya, dia menghadap ke Israel pada terjadi letupan antara warga Masjid Lebanon dengan tentara Israel yang pada saat itu sedang berpatroli di perbatasan. Ya. Nah, sehingga dengan demikian tentara kita ditembaki. Padahal kita juga sudah mengibarkan bendera PBB ya sebagai isyarat bahwa kita ini adalah pasukan penjaga perdamaian. Tetapi karena salah menghadap, ya insiden itu terjadi, gitu. Kemudian itu pun sebetulnya pernah juga kita markas kita yang ada di Atsib Al-Qusyar itu di masa saya berada di sini itu juga dihukum oleh warga masyarakat Lebanon hanya gara-gara ada insiden kecelakaan lintas yang mengakibatkan meninggalnya 2 warga Lebanon, di mana 2 warga Lebanon ini menaiki mobil
pribadi dan kemudian entah tanpa sengaja atau bagaimana mereka menembak panser yang sudah kita plotting untuk menempati posisi daripada pos untuk menjaga, ya pos penjagaan lah gitu. Tiba-tiba ada kendaraan pribadi nabrak dan kebetulan si penabrak ini juga meninggal, akhirnya pos itu dikepung oleh Ormas Libanon. Jadi maksud saya menyampaikan ini bahwa peristiwa kemungkinan terjadi seperti yang tadi saya sampaikan juga bisa datangnya dari Israel, juga bisa datangnya dari Ormas Libanon. Tergantung situasi yang ditimbulkan atau oleh siapa yang ditimbulkan, demikian. Jadi kalau Anda melihat dari pola serangannya, apakah ini hanya sekedar insiden atau bukan soal salah sasaran, Pak Muhtar? Baik, karena saya berada di lapangan pada saat itu dan memang kita prajurit lapangan, kalau melihat pola yang terjadi di tahun 2009, kemudian kalau kita ingat tahun 2024 ya, markas kontingen Indonesia yang ada di Asib Al-Qushir juga ditembaki pada saat itu dengan senjata mortir atau senjata panser kan gitu ya. Kemudian tahun 2026 ini kemarin tanggal 29 juga markas kita di tempat yang sama di Asib Al-Qushir ditembak juga, itu bisa juga di rudal kalau informasi dari rekan-rekan di sana. Itu adalah pola yang disengaja. Menurut saya ini tidak ada hal yang mereka bisa mengklaim bahwa itu kami tidak sengaja atau sasaran. Kalau menurut saya ini jelas disengaja, ada unsur kesengajaan untuk bagaimana mereka menggoyang gitu ya posisi kita yang ada di sini. Nah, kesengajaan ini yang kita sedikit maksudnya apa kan begitu? Karena jelas kita di sini membawa bendera PBB. Tidak membawa bendera negara kita kan. Itu. Baik, saya ingin kembali ke Mas Ito nih. Pak Muhtar sudah bercerita ya Mas Ito ketika ada di sana begitu dan juga menjelaskan pola serangan yang dilakukan. Apakah Anda sependapat bahwa ini bukan hanya sekedar soal insiden,